Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ignatius Kevin Ananda Prasetya dengan NIM 21G10065. Jurusan akuntansi 1.2. Pada kesempatan kali ini saya akan meringkas bab 1 dan bab 2 filsafat logika. Yang pertama bab 1, pengertian logika. Pengertian logika secara etimologis dan terminologis logika berasal dari bahasa Latin logos yang berarti perkataan. Istilah logos secara etimologis sebenarnya diturunkan dari kata sifat logika, pikiran atau kata. Istilah mantik dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja nataka yang berarti berkata atau berucap. Istilah dari logika dilihat dari segi etimologis berasal dari kata Yunani logos yang digunakan dengan beberapa arti seperti ucapan, bahasa, kata, pengertian, pikiran, akal budi, dan ilmu. Dari kata logos kemudian diturunkan kata sifat logis yang sudah sangat sering terdengar dalam percakapan kita sehari-hari. Orang berbicara tentang perilaku yang logis sebagai lawan terhadap perilaku yang tidak logis, tentang tata cara yang logis, tentang penjelasan yang logis, tentang jalan pikiran yang logis, dan sejenisnya. Dalam semua kasus itu, kata logis digunakan dalam arti yang kurang lebih sama dengan masuk akal, singkatnya, segala sesuatu yang sesuai dengan dan dapat diterima oleh akal sehat. Selain definisi di atas, logika juga sering disebut sebagai jembatan penghubung antar filsafat dan ilmu yang artinya teori tentang penyimpulan yang sah. Nah, penyimpulan yang sah ini sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut sehingga mampu dilacak kembali yang sekaligus juga benar. Dia bisa dinyatakan dalam bentuk kata, istilah maupun himpunan. Itulah sebabnya dalam psikotes atau tes IQ pasti ada bagian tes yang menguji kemampuan penalaran. Jadi dia mengukur seberapa dalam. Suatu pernyataan yang sering didengar dalam bahasa sehari-hari seperti alasannya tidak logis. Argumentasinya logis, semua ungkapan tersebut dimaksudkan ingin menunjukkan pada satu pengertian yang sama, bahwa logis adalah masuk akal dan tidak logis adalah sebaliknya. Apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan istilah logis itu? Mundiri mengutip beberapa pengertian logika sebagai berikut. Mantik dalam buku Logic and Language of Education disebut sebagai penyelidikan tentang dasar-dasar dan metode berpikir benar. Yang kedua, pengertian logika dalam kamus Munjid disebut sebagai hukum yang memelihara hati nurani dari kesalahan dalam berpikir. Yang ketiga, Profesor Taib dalam ilmu mantik menyatakan bahwa logika merupakan ilmu untuk mengerahkan pikiran pada jalan yang harus memperoleh suatu kebenaran. Yang keempat, Irving M. Copy dalam Introduction to Logic berpendapat bahwa logika adalah ilmu yang mempelajari metode dan penalaran. Ilmu mantik yang bertujuan membimbing manusia ke arah berpikir benar, logis, dan sistematis mempunyai manfaat yang banyak. Di antaranya dapat dikembangkan sebagai berikut. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan berkembang melalui latihan-latihan berpikir. Oleh karenanya akan mampu menganalisis serta mengungkap permasalahan secara runtut dan ilmiah. Yang kedua, ada membuat seseorang berpikir tepat sehingga mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya. Yang ketiga, membuat seseorang mampu membedakan alur pikir yang benar dan alur pikir yang keliru, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan terhindar dari menarik kesimpulan yang keliru. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 yang berjudul sejarah perkembangan pemikiran tentang logika. Zeno dari Citium disebut-sebut dalam sejarah sebagai peletak batu pertama digunakan istilah logika. Tetapi persoalan logika telah dipikirkan oleh para filsuf mazhab Elea. Persoalan yang
usung oleh mereka adalah masalah identitas dan perlawanan atas dalam realitas. Hal ini terungkap dalam pikiran dialektis Parmenides, Zeno, filsuf besar dari aliran Stoisme, membagi ajarannya ke dalam 3 bagian. Pertama, fisika yang dilukiskan sebagai ladin dan pohon-pohonnya. Kedua, logika sebagai pagannya. Ketiga, etika sebagai buahnya. Pikiran dialektis Parmenides tertuang dalam ajarannya yang ada dan yang tidak ada. Masalah identitas dituangkan dalam konsepnya bahwa yang ada itu ada dan yang tidak ada itu tidak ada. Masalah perlawanan asas dalam realitas dituangkan dalam konsep yang ada tidak mungkin menjadi tidak ada dan sebaliknya. Aristoteles, seorang filsuf dan ilmuwan terbesar dalam dunia masa lampau yang memelopori penyelidikan ihwal logika, memperkaya hampir tiap cabang filsafat dan memberi sumbangan-sumbangan besar terhadap ilmu pengetahuan. Pendapat Aristoteles, alam semesta tidaklah dikendalikan oleh serba kebetulan, oleh keinginan atau kehendak dewa yang terduga, melainkan tingkah laku alam semesta itu tunduk pada hukum rasional. Selanjutnya ada abad pertengahan. Pada abad pertengahan hingga tahun 1941, perkembangan logika masih berkisar pada konsep logikanya Aristoteles, terutama predikasi dan logika proposisi. Dua karya tersebut ditambah karya Boethius dan Porphyrius seringkali disebut sebagai logika lama. Sudah tahun 41, 4 karya Aristoteles yang lain lebih dikenal sebagai logika baru. Logika lama dan logika baru diberi nama logika antik yang dibedakan dengan logika modern atau logika suposisi yang dikembangkan para filsuf Arab. Tokoh logika fenomenal zaman Islam adalah Al-Farabi yang terkenal mahir dalam bahasa Greek tua atau Yunani kuno. Menyalin seluruh karya tulis Aristoteles dalam berbagai bidang ilmu dan karya tulis ahli-ahli pikir Greek lainnya. Yang terakhir ada abad modern, Thomas Hobbes. Meskipun mengikuti tradisi Aristoteles, tetapi ajarannya didominasi oleh paham nominalisme, yaitu pemikiran yang dipandang sebagai suatu proses manipulasi tanda-tanda verbal, dan mirip operasi yang dipandang sebagai suatu proses manipulasi tanda-tanda verbal dan mirip operasi matematik. Logika deduktif, selektif Aristoteles dan masih menunjukkan ada tanda-tanda induktif mendapat tantangan berat dari Francis Bacon dengan logika induktifnya. Juga dari René Descartes dalam Discours de méthode sebagai logika deduktif murni. Logika ternyata perlu dilengkapi oleh metode lain, yaitu analisis geometri dan aljabar ala Descartes, yang mempunyai kelebihan sebagai berikut, yaitu tidak terima apapun sebagai benar kecuali kalau diyakini sendiri bahwa itu benar, memilih masalah menjadi bagian-bagian terkecil untuk mempermudah penyelesaian, berpikir runut dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Perincian yang lengkap dan pemeriksaan menyeluruh diperlukan supaya tidak ada yang terlupakan. Sekian video dari saya, sekian dan terima kasih.